Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu berbahagia ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bareng terkait K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Siapin catatannya ya. Nah, topik yang akan dibawakan adalah SWOT Analysis of Manufacturing Industry Batam in OHS Site atau Analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats pada industri manufaktur Batam dari sisi K3. Video ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah K3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ketut Ima Asmara MPD MKes IPU ASEAN Engineering. Saya, Sherly Herlianti dan Fauzan, dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Terdapat 2 perusahaan yang kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, yaitu PT Rubicon Indonesia yang memproduksi Electronic Dairy Product dan PT KGI sebagai Supplier Automation System. Seluruh video merupakan dokumentasi pribadi yang telah mendapat izin dari kedua industri untuk dijadikan bahan pembelajaran dan analisis. Sebelum kita lanjut, yuk pahami K3 secara sederhana. Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu? Dalam buku Kesehatan dan Keselamatan Kerja oleh Pak Ima Asmara dan Pak Eko Prianto, keselamatan merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok terhindar dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan produksi berupa polusi. Untuk memudahkan kita memahami K3 tersebut, yuk pahami dengan akronim HARUS, yaitu hazard atau potensi bahaya, risk atau potensi resiko, unsafe berarti tidak selamat, dan solution atau solusi sebagai tindak pencegahan. Hazard atau potensi bahaya terbagi menjadi 4, yaitu biological hazard atau bahaya biologi, misalnya limbah, virus, bakteri, dan lainnya. Selanjutnya ialah chemical hazard atau bahaya kimia, seperti bahan kimia berbahaya, zat pada rokok, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah cycle hazard atau bahaya fisis, dapat dilihat dari faktor ergonomik dan mekanika. Dan yang terakhir adalah psychological hazard atau bahaya psikologi yang menyangkut kehidupan sosial organisasi dan berhubungan dengan mental pekerja. 4 sub-hazard tersebut berpotensi menimbulkan risk atau resiko berupa kecelakaan akibat kerja atau KAK dan PAK, penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya adalah unsafe, yaitu faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja, meliputi behavior, yaitu perilaku dan kebiasaan, condition, berupa kondisi aktual di lapangan, dan environmental, yaitu suasana lingkungan pekerja. Oleh karena itu, seluruh faktor yang berpotensi mengancam keselamatan harus diatasi dengan S atau solution. Untuk lebih memahami, yuk kita mulai analisis SWOT agar mengetahui aplikasi dari HARUS. Kita mulai dengan menganalisis komponen kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weaknesses dengan objek fasilitas first aid box dan APAR. Salah satu komponen kekuatan dari penerapan K3 adalah tersedianya fasilitas K3. Salah satunya adalah First Aid Box. Kedua perusahaan telah menyediakan fasilitas P3K tersebut di tempat kerja sesuai dengan per 15 garis miring Men, garis miring 8, garis miring 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Nah, coba teman-teman perhatikan visualisasi First Aid Box dari 2 perusahaan ini. Pada PT Rubicon, penataan lebih kompleks dibanding PT KGI. Pada bagian depan kotak ditempel persediaan kit beserta jumlah. Nah,
Terdapat pula penanggung jawab kotak P3K tersebut dengan seorang safety leader dan 2 anggota. Begitu pula prosedur penggunaan kotak P3K tersebut, sehingga memudahkan siapa saja untuk menggunakan sesuai standar dan kondisi. Pada kanan first aid box, ada lembar inspeksi bagi safety officer untuk melakukan pemeriksaan secara konsisten, efektif, dan tercatat. First aid box pada PT KGI terletak pada bagian office. Isi dari kotak P3K tersebut cukup lengkap. Objek yang kedua berupa APAR atau alat pemadam api ringan. Dasar penempatan APAR diatur dalam Permenkertrans nomor 4 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yuk perhatikan penempatan APAR pada PT Rubicon Indonesia. Yang pertama pada salah satu sudut store site. APAR diletakkan sama tinggi dengan operator sehingga mudah dijangkau. Pada bagian atas terletak lembar inspeksi yang diisi oleh safety officer saat melakukan pemeriksaan. Pada bagian atas terdapat sign yang menunjukkan posisi APAR, sehingga sign tersebut dapat dilihat dari kejauhan, serta pada bagian bawah terdapat line caution. Selanjutnya, mari kita analisis peluang atau opportunities dan ancaman atau threats dari penerapan K3 berupa fasilitas first aid box dan APAR. Pertama ialah bencana atau disaster. Bencana yang dimaksud adalah rangkaian peristiwa mengganggu yang disebabkan faktor alami dan non-alami. Faktor alami yang terjadi bisa berupa kebakaran skala kecil yang disebabkan oleh korsleting. Hal ini dapat diatasi dengan APAR. Selanjutnya, faktor non-alami atau man-made disaster sebagai contoh, pekerja terluka sebab tergores mesin, maka dapat dilakukan pertolongan pertama dengan memanfaatkan first aid box tersebut. Selanjutnya ialah kebijakan pemerintah. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia membawa misi SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya mengatasi threats yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja. Nah, teman-teman, yuk kita korelasikan dengan akronim HARUS. Berbagai hazard atau potensi bahaya dapat terjadi di kedua perusahaan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Untuk meminimalisir kerugian yang dapat dihasilkan, maka perusahaan menyediakan APAR dan first aid box. Ini termasuk dalam unsafe bagian condition ya. Selain itu, perilaku dari pekerja atau behavior juga diutamakan karena perusahaan telah memberikan lingkungan kerja yang sesuai standar. Wah, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah!